Angkatan 11 Kota Tangerang. Terdiri dari saya, Tahta Restiono, berasal dari Sekolah SD Pandangan 5. Saya Eka Purnamasari, berasal dari Sekolah Khusus YKDW 01. Saya Khairunisa, berasal dari SDN Karangtengah 8. Pada kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan! Alhamdulillah, pada siang ini kita sudah bertemu ya Bu Nisa. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik Pak Tata. Bagaimana kabar Pak Tata? Alhamdulillah Bu Nisa, untuk hari ini, siang ini saya sangat baik untuk kabarnya. Nah, baik Bu Nisa, pada hari ini kita akan melakukan coaching. Nanti Bu Nisa sebagai coach, bagaimana Bu Nisa memberikan pertanyaan kepada coaching, dan saya di sini sebagai pengamat Bu Nisa ketika Bu Nisa menjadi coach. Namun sebelum kita memulai coaching, saya ingin memberikan penjelasan terkait rubrik penilaian pada saat Ibu menjadi coach. Pada saat Ibu menjadi coach, saya mengingat kembali bahwa ada beberapa kompetensi inti pada saat melakukan coaching. Yang pertama, Ibu harus memiliki kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot dengan alur kata. Tidak lupa Ibu, ketika mengajukan pertanyaan berbobot ini, Ibu harus menggunakan teknik rasa, di mana teknik rasa ini berasal dari beberapa akronim atau kepanjangan. Ada terima, ada apresiasi, merangkum, dan mengajukan pertanyaan. Untuk alur tirta, saya ingatkan kembali bahwa tirta di sini adalah memberikan tujuan umum. Ibu sebagai coach dan coaching harus menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berhasil. Kemudian Ibu harus mengidentifikasi di mana Ibu sebagai coach harus melakukan penggalian terkait pemetaan situasi yang sedang dibicarakan. Dan selanjutnya ada rencana aksi. Ibu harus mengembangkan ide apa saja atau alternatif solusi rencana yang akan dibuat oleh coaching tersebut. Dan yang terakhir, tanggung jawab ya Bu, yaitu dengan membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan langkah berikutnya. Sejauh ini Ibu, terkait dari rubrik penilaian yang akan saya nilai, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak Pak Tata. Sudah jelas ya Bu? Insya Allah sudah jelas. Baik Bu, apabila sudah jelas, saya izin ya Bu akan memberikan pertanyaan sebelum Ibu melakukan coaching kepada rekan Ibu. Untuk pertanyaan pertama kepada Ibu Nisa, kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam melakukan percakapan coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak Tata, kehadiran penuh. Lalu saya ingin menjadi pendengar yang aktif, dan saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik Bu. Nah, tadi ada 3 ya Bu, ada kehadiran penuh, mendengarkan yang aktif, dan pertanyaan yang berbobot menggunakan alur kata dan teknik rasa ya Bu. Dari 3 yang Ibu sampaikan, yang mana secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada saat observasi? Yang ingin saya kembangkan Pak, sudah mendengarkan secara aktif dan ingin menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak kepada coach saya. Baik Bu. Nah, benar sekali ya Bu, saya setuju. Dengan secara aktif itu kita dapat menggali apa yang dimiliki oleh coach kita. Pertanyaan
terakhir untuk Bu Nisa, apa indikator keberhasilan yang ingin Ibu tuju pada kegiatan coaching hari ini? Indikator yang keberhasilan ya Pak yang dituju ketika saya sudah melakukan alur tirta, yaitu dengan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Pak. Baik Bu. Nah, ini pertanyaan sudah semua ya Bu saya sampaikan. Setelah ini Ibu silakan melakukan coaching bersama rekan Ibu. Mudah-mudahan coaching yang Ibu lakukan sebagai coach dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Nisa atas waktunya. Nanti saya akan mengamati. Terima kasih Pak Tata. Baik Bu Nisa. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Nisa. Bagaimana kabarnya Bu Eka hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu bagaimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik juga Bu Eka. Bu Eka, saya dengar ingin menginginkan apa yang kita sudah sepakati untuk membicarakan apa permasalahan yang Bu Eka sedang hadapi. Gimana Bu Eka? Iya Bu, saya punya permasalahan yang memang membuat saya cukup kebingungan ya Bu ya, yaitu tentang orang tua murid saya. Jadi orang tua murid saya itu memang sepertinya tuh kurang perhatian gitu, kurang perhatian terhadap anaknya. Jadi anaknya itu seperti tidak diarahkan secara baik di rumahnya, dalam pergaulannya juga pergaulan di luar seperti membiarkan saja anaknya itu main kemana, nggak pulang, jadi dibiarkan saja oleh orang tuanya. Itu kan jadi berdampak buruk juga Bu terhadap anaknya, kan ke sekolahnya jadi penampilannya kurang baik, kemudian kan kesehatannya juga jadi terganggu seperti itu Bu. Jadi itu yang membuat saya cukup kebingungan dan menjadi permasalahan untuk saya. Oh, baik Bu Eka, dari permasalahan yang Bu Eka sudah utarakan nih, saya bisa dapat menyimpulkan sepertinya orang tua yang tidak peduli atau cuek terhadap anaknya ya Bu Eka ya. Itu betul sekali, ini orang tuanya cuek, kurang perhatian gitu kepada anaknya. Baik Bu Eka, sebelum kita lanjut berbicara perbincangan kita kali ini, saya ingin kita memiliki tujuan dulu nih hari ini. Tujuan kita untuk apa? Kita mau berbincang seperti ini Bu Eka. Nah, saya menginginkan di akhirnya itu mendapatkan solusi yang bisa setidaknya merubah orang tua. Jadi orang tuanya itu bisa lebih perhatian kepada anaknya. Itu yang saya dapatkan. Bagaimana caranya untuk merubah orang tua itu agar dia itu lebih perhatian lagi kepada anaknya. Oh gitu. Baik Bu Eka. Menurut Bu Eka, apa sih penyebab dari permasalahan itu sehingga orang tua itu cuek atau tidak peduli dengan anaknya sendiri? Kalau menurut saya orang tuanya itu pertama ya Bu, karena kan memang anaknya itu kan memang berkebutuhan khusus. Kemudian orang tuanya itu memiliki anak cukup banyak ya Bu ya. Jadi dia punya 3 anak. Nah yang pertama itu kan dia berkebutuhan khusus ya Bu ya. Kemudian adiknya ada 2. Adiknya itu masih kecil-kecil. Jadi yang satu itu masih SD, yang satunya lagi TK. Nah itu yang pertama. Kemudian karena orang tuanya juga sepertinya tidak paham bagaimana karakter anak berkebutuhan khusus, sehingga tidak berpikir jauh gitu ke depannya bahwa walaupun anak berkebutuhan khusus, tapi tetap mereka juga punya hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya, dengan anak-anak dia yang lain gitu kan, harusnya diperlakukan sama juga seperti anak-anak dia yang lain gitu, bukan karena dia berkebutuhan khusus sehingga bisa cuek terhadap anaknya. Nah itu kemudian juga penyebabnya karena kerepotan di rumahnya. Saya rasa sih orang tuanya cukup sibuk juga dengan pekerjaan rumah seperti itu, dan pemahaman yang kurang terhadap anak berkebutuhan khusus itu harus seperti apa gitu, memberikan respon yang baik itu, bagaimana memperlakukan anak berkebutuhan khusus sebagai orang tua di rumah itu harus seperti apa. Saya rasa orang tuanya belum paham itu. Oh gitu. Dengan kesibukan, dengan anak yang banyak,
mungkin jaraknya yang dekat-dekat sehingga orang tua terhadap anaknya ini terlalu dicuek gitu ya Bu Eka ya. Iya, betul. Dari permasalahan ini Bu Eka, menurut Bu Eka nih rating berapa sih antara 1 sampai 10 permasalahan dengan orang tua ini? Kalau menurut saya untuk saat ini kondisi orang tua dengan perhatiannya yang kurang itu ya, saya rasa ada di posisi 5. Oh gitu. Bagaimana nih Bu Eka dari posisi 5, apa yang Bu Eka ingin harapkan dengan permasalahan ini Bu Eka? Saya ingin meningkatkan levelnya itu ke level 7 ya Bu, karena menurut saya di level 7 pun itu sudah cukup baik untuk orang tua yang memberikan perhatian lebih baik kepada anaknya. Untuk mencapai ke level 7, apa nih langkah-langkah atau solusi yang Bu Eka atasi atau yang akan Bu Eka lakukan untuk permasalahan ini? Pertama-tama saya akan melakukan tentunya kepada kepala sekolah mendiskusikan bersama kepala sekolah juga. Kemudian saya juga akan melibatkan ketua komite juga, karena kan komite itu memang wadahnya orang tua di sekolah ya. Jadi saya ingin mengadakan suatu kegiatan yang bisa memberikan informasi lebih gitu, bagaimana cara menangani anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus, terus memberikan pemahaman tentang apa saja sih yang harus dilakukan orang tua, yang bisa dilakukan orang tua di rumah, agar anaknya juga bisa mandiri gitu. Walaupun misalnya ketika orang tua sibuk, tapi anaknya bisa mandiri tanpa orang tua, sehingga walaupun tidak terlalu diperhatikan oleh orang tuanya, tapi karena anaknya sudah biasa mandiri dengan orang tua, diajarkan orang tua di rumah, anak bisa menjaga dirinya sendiri, menjaga penampilannya, bisa merawat diri. Nah seperti itu Bu. Jadi pertama ke kelas sekolahnya, kemudian saya juga bisa melakukan kerjasama dengan komite, dan saya juga bisa melibatkan guru-guru juga teman sejawat saya agar melakukan hal yang sama dengan orang tua muridnya. Nah itu Bu. Oh gitu, berarti dapat saya simpulkan itu melibatkan semua keluarga sekolah ya Bu, dari komite, dari orang tua dan rekan sejawat. Lalu apa ada solusi lain Bu Eka atau solusi baru yang ingin disampaikan dari solusi yang tadi yang sudah Bu Eka utarakan? Ya dari identitas tadi ya Bu, saya berpikir saya bisa membentuk sebuah kegiatan parenting ya Bu ya. Saya bisa melakukan itu dalam parenting itu, saya bisa menyelipkan materi-materi tentang bagaimana sikap orang tua yang baik terhadap anak berkebutuhan khusus, dimulai dari kegiatan si anak sehari-hari harus bagaimana diperlakukan di rumah, kemudian di dalam situasi di sekolah harus seperti apa, dan di luar rumah di lingkungan umum juga di situ bisa diterapkan, bisa diberikan materi-materi yang bisa menambah pemahaman orang tua. Jadi dari dalam parenting itu banyak kegiatan yang bisa saya lakukan. Oh gitu. Solusi yang kedua bisa parenting ya Bu ya. Iya. Bisa dilaksanakan. Kira-kira nih Bu Eka dari parenting itu apa nih Bu Eka bisa melaksanakannya agar permasalahan ini bisa Bu Eka selesaikan atau hadapi? Saya pikir saya bisa melaksanakan parenting itu di minggu depan ya Bu, karena memang memerlukan persiapan juga, memerlukan koordinasi juga bersama ketua komitenya, kemudian kebagian kurikulum dan kepala sekolah juga harus ada koordinasi, sehingga saya akan melaksanakan kegiatan parenting ini di minggu depan. Oh gitu. Berarti parentingnya ini insya Allah minggu depan sudah bisa dilaksanakan ya Bu Eka. Betul, insya Allah. Ya semoga parentingnya cepat terlaksana. Baik Bu Eka, dari pertemuan kita kali ini saya ingin tahu nih bagaimana sih perasaan Bu Eka setelah kita tadi berbincang tentang permasalahan Bu Eka yang Bu Eka hadapi. Ya, saya jadi ini ya Bu yang merasa, oh iya saya menemukan solusi
atas permasalahan saya, dan saya juga memiliki rencana yang bisa saya laksanakan seperti itu Bu. Saya menjadi tercerahkan dari coaching hari ini. Terima kasih Bu Nisa atas coaching hari ini, memberikan dampak positif untuk saya, menambah wawasan saya tentang cara berpikir saya, seperti itu Bu. Terima kasih Bu Nisa. Sama-sama Bu Eka, jangan sungkan ya Bu Eka. Kalau ada permasalahan bisa kita cari solusinya. Semoga nanti Bu Eka rencana-rencana yang sudah Bu Eka ingin capai itu bisa segera terlaksana. Amin. Terima kasih Bu. Sama Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sebentar. Action. Baik Bu Nisa, alhamdulillah tadi saya perhatikan Bu Nisa sudah melakukan coaching bersama coachingnya. Bagaimana perasaan Bu Nisa? Perasaan saya senang Pak, bisa membantu teman untuk mencarikan solusinya dengan suasana yang santai, yang bikin mengalir aja bagaimana menemukan solusi itu. Alhamdulillah ya Bu. Nah, setelah kegiatan coaching tadi, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Nisa. Ada 2 pertanyaan ya Bu. Terkait dari pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching ketika sama coaching? Yang saya sudah lakukan Pak, tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, lalu saya sudah menjadi pendengar yang aktif, dan saya sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Bu. Alhamdulillah ya Bu, kalau saya perhatikan dari data saya nih, dari kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tadi, ada beberapa yang ditambah capaian Ibu. Tadi saya perhatikan ada kehadiran penuh yang Ibu miliki, kemudian Ibu mendengarkan secara aktif, di mana Ibu sangat antusias ketika coach tersebut menyampaikan tanggapannya dan menyampaikan kendala-kendalanya. Kemudian saya perhatikan juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot, di mana Ibu sudah mengikuti alur kita, Ibu sudah menyampaikan tujuannya. Tadi Ibu saya perhatikan memberikan kemitraan dengan coach untuk menyampaikan ending dari percakapan tersebut, apa yang diharapkan. Kemudian Ibu sudah mengidentifikasi, Ibu sudah mampu menggali-gali ide-ide yang dimiliki oleh coach tersebut. Ibu memiliki rencana, ya. Tadi Ibu sudah melakukan rencana juga, sehingga coach tersebut bisa menyampaikan rencananya dan tanggung jawabnya untuk dampak kedepannya. Nah, terkait dari pertanyaan kedua, Ibu, kira-kira menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan terkait kegiatan coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya Pak ingin menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi Pak untuk kedepannya, yaitu Pak Tata, biar kita bisa melakukan kegiatan coaching ini lebih mendalam dan lebih menggali akan dari permasalahan si coaching. Baik, berarti kedepannya Ibu ingin memperdalam lagi untuk mengenal pertanyaan berbobot, ya, agar coaching tersebut dapat menggali. Saya rasa sangat baik ya Bu, Ibu tetap menggunakan alur Tirta, karena alur Tirta ini sangat membantu kita. Ibu bisa memberikan tujuannya, identifikasi, rencana, dan tanggung jawabnya. Mudah-mudahan kedepannya Ibu dapat mengembangkan kembali dan sangat bermanfaat ya Bu. Saya yakin banget kedepannya Ibu akan memberikan dampak yang baik kepada siapapun, bukan hanya kepada diri Ibu, melainkan juga buat orang lain. Saya sangat berdoa dan berharap semoga Ibu memberikan dampak yang baik kepada siapapun. Ibu memberikan manfaat kepada teman-teman atas pelayanan Ibu melakukan coaching, sehingga ini menjadi sebuah proses yang luar biasa. Baik Bu Nisa, untuk hari ini Ibu sudah melakukan coaching bersama rekan Ibu. Saya sebagai pengamat mengucapkan terima kasih atas waktunya. Ibu sudah mau menyempatkan diri menjadi coach pada kegiatan hari ini sebagai coaching. Ada yang mau disampaikan Ibu Nisa? Saya rasa cukup Pak Tata. Baik Bu Nisa, saya akhiri kegiatan pada hari ini. Terima kasih Bu Nisa atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Tata atas waktunya. Baik Bu Nisa, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sangat baik, Bu Eka. Bu Eka, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, Pak Tata, bagaimana? Sudah siap melakukan coaching hari ini? Siap, Bu. Di sini saya berperan sebagai pengamat ya Pak, yang nanti akan mengamati proses coaching Bapak bersama coaching. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nah, terutama tentang rubrik ya Pak ya, rubrik penilaian dari proses coaching. Saya berharap nanti ketika coaching Bapak bisa menerapkan prinsip coaching ya. Yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Kemudian saya juga berharap Bapak bisa menerapkan keterampilan coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan terakhir saya juga berharap Bapak bisa menerapkan alur tirta dan teknik rasa. Kemudian selanjutnya juga ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Baik, Bu. Nah, pertanyaan yang pertama, dalam proses coaching ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Untuk kegiatan coaching ini yang akan saya kembangkan, tentunya saya ingin menjadi coach yang mendengarkan secara aktif terhadap coach saya, kemudian memberikan pertanyaan berbobot dengan menggunakan alur tirta serta teknik rasa, Bu. Oke. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, dari kompetensi barusan, kompetensi mana yang secara spesifik ingin lebih diobservasi? Untuk secara spesifik yang ingin diobservasi, tentunya saya menjadi coach yang mendengarkan secara aktif, di mana saya sebagai coach ingin sekali menggali coach saya untuk melihat potensi yang dimilikinya agar mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Kemudian pertanyaan terakhir, apa indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi? Indikator yang tercapaian ya, Bu, saya ingin menggunakan alur tirta, di mana alur tersebut akan saya usahakan secara runtut, dan tentunya saya ingin menggali ide-ide apa saja yang dimiliki oleh coach, sehingga coach tersebut dapat mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, bagaimana tadi dengan rubrik yang sudah saya sampaikan? Apa Bapak sudah cukup bisa dipahami? Sudah paham, Bu? Selanjutnya silakan Bapak melaksanakan coaching bersama coaching. Oke, terima kasih, Bu Eka. Nah, sama-sama. Assalamualaikum, Bu Nisa. Waalaikumsalam Pak Kakak. Bu Nisa, untuk hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oke, nah alhamdulillah Bu Nisa, pada siang ini kita dapat bertemu terkait ada beberapa hal yang pernah Bu Nisa ingin sampaikan. Bagaimana Bu Nisa? Apa yang mau Bu Nisa sampaikan atau utarakan? Begini Pak Tata, saya tuh melihat teman rekan kerja saya masih ada saja yang mengajarnya menggunakan metode ceramah atau mengajarnya masih konvensional, tidak ada perubahan, dan menggunakan medianya pun media yang itu aja Pak Tata, tidak ada perubahan. Padahal kan di sekolah sudah ada infofood atau ada tenaga yang lain, tapi tidak dimanfaatkan. Baik Bu, berarti kendala yang Ibu rasakan melihat teman-teman Ibu yang mengajar itu masih menggunakan metode konvensional, kemudian media yang digunakan pun belum beragam ya Bu. Betul Pak. Nah, menurut Ibu tujuan dari percakapan kita pada hari ini, Ibu ingin seperti apa? Saya ingin teman-teman rekan guru itu ada perubahan, paling tidak menggunakan medianya yang lebih variatif Pak. Misalkan apa yang sekarang ini bisa menggunakan media puisi atau bisa menggunakan infofood, anak-anak diajak melihat media yang lebih menarik lagi berupa hidup dari YouTube gitu Pak. Jadi bisa lebih menarik dan anak-anak bisa tambah semangat belajarnya Pak. Oh baik Bu, berarti tujuan yang kita harapkan dari percakapan ini
bagaimana kedepannya ibu bisa melihat perubahan yang dilakukan oleh teman-teman ibu terkait metode dan media yang digunakan pada saat pembelajaran ya Bu. Betul sekali Pak. Nah, baik Bu Nisa, menurut ibu nih dari pengamatan ibu, apa penyebab dari permasalahan guru-guru yang ada di sini yang masih menggunakan media ataupun metodenya masih ceramah atau sebagainya? Kalau pengamatan saya Pak, mungkin karena di sini masih banyak guru yang senior kali ya Pak. Banyak guru yang senior, jadi mereka untuk diajak perubahan itu masih butuh proses Pak. Seperti itu. Jadi kita harus pelan-pelan mengajak mereka untuk berubah cara mengajar mereka. Baik Bu. Nah, ibu kan sudah melakukan pengamatan, sudah mengidentifikasi terkait permasalahan yang terjadi pada saat ini. Menurut pengamatan ibu, kalau di rating antara 1 hingga 10 pada kondisi saat ini, berapa ya Bu angkanya? Kalau di rating perkiraannya itu kira di angka 5 Pak, karena banyak sekali guru-guru yang masih senior Pak dibandingkan yang juniornya. Oh baik Bu, berarti masih di angka atau bilangan 5 ya Bu. Betul Pak. Menurut ibu, dari permasalahan yang ibu perhatikan, guru senior yang masih kurang melihat tentang pembaruan pembelajaran yang ada saat ini, langkah-langkah apa saja yang bisa diatasi menurut ibu nih atas permasalahan tersebut untuk membantu guru senior tersebut agar bisa melihat dan melek perubahan yang terjadi? Langkah yang pertama yang saya ingin lakukan Pak, pendekatan secara personal untuk guru tersebut dalam membimbingnya agar dia mau belajar dan mau berubah. Lalu saya ingin mengadakan workshop, tapi tentunya workshop itu kan membutuhkan narasumber yang kompeten, lalu membutuhkan biaya, waktu yang lebih lama. Jadi untuk saat ini mungkin pendekatan secara personal yang saya lakukan Pak. Baik Bu, tadi saya mendengar ingin mengadakan workshop yang mengundang narasumber. Menurut ibu, ada tidak kelebihan ibu yang dimiliki ibu nih yang mendekati seperti narasumber yang ketika menjelaskan pada workshop? Menurut saya sih ada Pak. Saya bisa memberikan ilmu yang saya sudah dapat, yang saya sudah dapatkan dari workshop sebelum-sebelumnya, bisa saya aplikasikan dengan rekan-rekan guru saya yang kepada guru yang senior. Khusus saya Pak, biar guru yang senior itu bisa lebih nyaman belajar dulu dibanding dengan orang luar, dengan narasumber dari luar Pak. Wah, luar biasa nih Bu. Nah selain itu, apa ada solusi yang lain yang bisa ibu lakukan dari beberapa tadi yang ibu sampaikan? Solusi yang saya lakukan, yang bisa saya lakukan, tentunya saya ingin meminta dukungan dulu nih Pak dari kepala sekolah, terus rekan sejawat lainnya yang memang rekan guru yang lain itu memang mampu dan lebih kompeten dari saya, biar kita bisa saling kerjasama, kolaborasi untuk membimbing atau membantu guru senior yang belum memahami akan perubahan ini Pak. Ya, baik Bu. Nah, tadi saya perhatikan ibu sudah melakukan solusi-solusi yang akan kedepannya ibu lakukan. Rencana ibu terkait solusi-solusi tersebut bagaimana tuh Bu untuk melakukannya? Saya akan melakukannya secepat mungkin Pak, mungkin bisa besok. Saya akan melakukannya besok Pak. Di saat jam pelajaran kita sudah selesai, saya akan mengadakan pendekatan dengan guru senior tersebut dalam belajar membimbing perubahan pembelajaran di dalam kelas agar guru tersebut tidak belajar menggunakan metode ceramah Pak. Ya, metodenya dan media pembelajaran itu variatif. Baik Bu. Nah, menurut ibu, metode yang baik itu seperti apa sih Bu? Metode yang baik itu sekarang anak-anak bisa diberikan metode pembelajaran yang berbasis masalah atau bereksperimen, diberikan mereka itu banyak diberikan kegiatan yang mengekspor kemampuan mereka Pak. Karena kalau metode ceramah mereka hanya mendengarkan tapi tidak terekspor kemampuan mereka sendiri. Baik Bu. Jadi keinginan ibu ingin sekali melihat anak-anak itu berkontribusi ya Bu saat pembelajaran ya Bu. Nah,
Tadi rencananya insya Allah Ibu akan dilakukan besok hari untuk mengingatkan kepada rekan-rekan akan pentingnya metode dan media yang akan dipelajari dan digunakan pada saat di kelas. Mudah-mudahan semoga rencana Ibu atau solusi Ibu dapat direalisasikan ya Bu untuk kedepannya. Amin. Baik Ibu, sejauh ini percakapan yang kita lakukan, apa yang Ibu rasakan dari awal hingga sekarang Ibu? Saya merasa senang Pak, dari percakapan ini saya bisa menemukan solusi-solusi yang saya harapkan untuk berdampak dengan ke guru saya, guru senior, dan saya akan lebih baik lagi Pak. Baik Bu, Alhamdulillah ya Bu. Berarti sudah ada solusi ke depannya bagaimana Ibu mampu melihat masalah ini menjadi sebuah solusi sehingga Ibu mampu melakukan hal-hal yang baik ke depannya. Saya rasa mungkin itu saja Bu Nisa untuk kegiatan percakapan pada hari ini. Terima kasih Bu Nisa sudah mau berbicara kepada saya atas kendala yang disampaikan. Terima kasih juga Pak Tata atas waktunya. Oke. Maaf sudah mengganggu. Oh tidak Bu Nisa, terima kasih juga. Sama-sama. Oke. Ya. Berapa menit juga? Bingung banget ya saya asli. Oke, baik Pak Tata, Bapak sudah melaksanakan coaching bersama coach Bapak barusan. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama berupa pertanyaan saya. Baik Bu. Dari hasil coaching tadi, apa saja yang sudah Bapak lakukan sebagai coach? Yang sudah saya lakukan sebagai coach pada saat coaching tadi, tentunya saya melakukan kehadiran penuh bersama coach saya, di mana saya menanggapi tanggapan yang diberikan oleh coach kepada saya. Kemudian saya memberikan pertanyaan yang berbobot menggunakan alur tirta dan teknik rasa sebagaimana untuk mencari potensi yang dimiliki oleh coach saya atas solusi-solusi sehingga coach saya dapat menyelesaikan masalah tersebut. Oke, baik Pak, memang apa yang Bapak sampaikan sudah sesuai dengan yang saya catat ya Pak ya. Nah, meliputi tentang tadi juga Bapak ketika coaching sudah melakukan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, di mana Bapak bersama coach Bapak setara, tidak ada perbedaan strata gitu Pak ya. Itu sudah terlihat dari percakapannya. Kemudian juga Bapak juga tadi sudah menunjukkan proses kreatif di mana Bapak menggali secara dalam ide-ide atau gagasan dari coach Bapak. Kemudian juga tadi sudah terlihat bahwa Bapak itu sudah memaksimalkan potensi dari coach. Kemudian juga Bapak sudah baik dalam menerapkan keterampilan coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif. Kemudian juga Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Dan juga Bapak sudah menerapkan alur kita dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab dengan teknik rasa juga. Oke Bapak, selanjutnya pertanyaan terakhir. Dari kegiatan coaching ini, apalagi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya saya harus tetap memperbaiki diri, di mana saya harus tetap belajar dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Tidak lupa dengan menggunakan alur tirta dan teknik rasa agar coach saya yang akan saya hadapi ke depannya mampu menggali potensi yang dimilikinya dan bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya saya akan memberikan kehadiran penuh pada saat melakukan coaching bersama coach, dan maksud menjadi kehadiran penuh ini agar tumbuhnya kemitraan yang luar biasa bersama coach saya. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas kegiatan kita hari ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Baik Bu. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lagi untuk rubrik-rubrik yang harus dinilai nih Bu Eka. Pertama, sebelum diskusi dinilai, rubrik yang akan Ibu Eka lakukan sesuai apa belum dengan arus kita. Nah, kemudian Bu Eka dengan kod apakah sudah sesuai, dan proses juga sudah merespon dengan sesuai dari pertanyaan kod. Lalu disesuaikan juga ya Bu Eka dengan prinsip coaching, yaitu proses kreatif dan memaksimalkan potensi serta pertanyaan yang berbobot. Untuk pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang dikembangkan Ibu Eka kepada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu ada dua ya Bu. Yang pertama saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif, keterampilan mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua saya ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, alhamdulillah, baik Bu Eka. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Dari kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan adalah keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Eka. Untuk pertanyaan yang terakhir Bu Eka ya. Kemudian indikator bagian mana yang diinginkan Ibu Eka untuk proses coaching hari ini? Indikator keberhasilan dari coaching saya hari ini ketika saya bisa melaksanakan coaching sesuai alur kita, kemudian menggunakan teknik rasa, kemudian juga ketika saya bisa menggali ide-ide dan gagasan dari coaching saya. Nah, itu adalah indikator keberhasilan coaching saya pada kali ini. Baik Bu Eka, demikian dulu ya observasi kita kali ini. Sekarang silakan Bu Eka melakukan coaching kepada Kosi. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak Tata, apa kabar hari ini? Selamat siang Bu Eka, alhamdulillah hari ini saya sehat. Bagaimana Bu Eka? Oh, alhamdulillah luar biasa ya pada hari ini kita bisa bertemu untuk melaksanakan coaching hari ini ya. Sebelumnya bagaimana nih Pak, apa topik pembicaraan kita hari ini? Nah, untuk hari ini saya sebelumnya ingin mengutarakan ya Bu, saya sangat bersyukur Bu Eka bisa menempatkan diri. Saya ingin melakukan coaching kepada Bu Eka terkait permasalahan saya. Saya memiliki masalah nih Bu Eka di kelas, terutama saya mengajar kelas 6. Anak-anak saya ini kalau untuk belajar alhamdulillah sangat baik, namun ketika mereka melakukan kegiatan lain, contohnya yaitu membuang sampah, sering saya perhatikan kelas saya itu banyak sampah. Anak-anak banyak buang-buang sampahnya di kolong meja, bahkan saya pernah menemukan di lantai di pojok-pojok sus kelas. Nah, ini permasalahan saya yang mudah-mudahan kedepannya saya bisa mengurangi permasalahan tersebut Bu Eka. Oke, jadi dari perbincangan kita yang singkat ini, apa tujuan akhir yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita? Saya ingin sekali ya Bu, untuk percakapan kita ini saya bisa menemukan solusi-solusi yang bisa saya temukan terkait perilaku anak ketika membuang sampah. Ingin sekali anak-anak itu membuang sampah pada tempatnya, dan terlebih lagi kelas saya itu menjadi lebih baik, lebih asri, dan lebih bersih. Oke, jadi tujuan akhirnya itu Pak Tata ingin menemukan solusi tentang perilaku-perilaku anak yang membuang sampah sembarangan, kemudian juga bisa membuat peserta didik itu lebih memahami akan kebersihan lingkungan, seperti itu Pak? Ya benar Bu. Oke. Nah, apa hal-hal yang bisa Bapak identifikasi ya dari perilaku anak itu, apa yang membuat mereka melakukan perilaku membuang sampah sembarangan? Ada beberapa faktor ya Bu, ketika anak mungkin melakukan seperti ini. Misalkan ketika sudah jam istirahat, terkadang terlihat tong sampah yang ada di depan kelas itu sudah penuh.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya kurang kesadaran diri dari peserta didik itu ketika membawa sampah pada tempatnya. Anak-anak itu lebih ingin praktis, jadi membawa sampah di kolong meja. Namun ketika pembelajaran telah selesai, mereka lupa untuk membawa sampah. Ada juga yang masih kurang bertanggung jawab ya. Ketika mereka jajan, mereka duduk di pojokan, mereka selalu buang sampahnya itu tidak langsung ke tempat sampah, melainkan ditaruh di sudut-sudut yang tidak terlihat, misalkan di sebelah kursi, sebelah meja yang mungkin orang tanpa sadar tidak bisa melihat. Jadi itu sih permasalahan yang saya perhatikan, Bu. Oke, kemudian apa yang sudah sebagai guru ya, apa yang sudah Pak Tata lakukan sebagai guru untuk memberikan informasi kepada anak-anak ini tentang kebersihan? Ada beberapa yang sudah saya lakukan, terutama ketika pembelajaran saya selalu mengaitkan dengan kebersihan kelas dan tanggung jawab dari peserta didik sebagai siswa. Sebagai contoh, ketika lagi belajar saya selalu mengingatkan bahwa anak-anak harus membawa sampah pada tempatnya, sudah disediakan tempat sampah, dan kelas yang bersih itu merupakan tanggung jawab kita semua, bukan hanya guru, penjaga ataupun lainnya. Namun ini sebagai tanggung jawab untuk kita semua. Tidak lagi anak-anak itu saya ajak untuk belajar melihat beberapa kasus akibat membuang sampah, sudah saya jelaskan ya Bu. Kemudian saya juga mengingatkan mereka tentang kewajiban di sekolahnya sebagai peserta didik yang harus membuang sampah pada tempatnya, sehingga mereka itu mendapatkan hak kelas yang bersih. Sudah saya lakukan itu Bu, terutama dari kegiatan pembelajaran sudah saya integrasikan. Oke. Kemudian bagaimana peran dari warga sekolah lainnya? Apakah sudah ada kontribusi atau seperti apa dalam hal kebersihan ini? Kalau diperhatikan ya Bu, tadi kan saya juga mengatakan kadang sampah yang penuh di tong itu diakibatkan tidak ada tempat pembuangan akhir yang tepat. Karena sekolah saya itu untuk sampahnya biasanya ditaruh di trash di fasilitas besar, nanti dibuangnya itu ketika mobil sampah datang. Saya berpikir karena anak-anak jumlahnya banyak, tong sampahnya mungkin ada yang terbatas. Ada juga beberapa kelas yang lewat kelas saya itu membawa sampahnya di tong depan kelas saya. Itu bukan masalah sih Bu, gitu. Namun ketersediaan tong sampah yang ada di sekolah saya itu agak minim, sehingga itu juga bisa menjadi permasalahan baru untuk saya sebagai gurunya dan tentunya sebagai anak-anak dalam tempat tanggung jawabnya. Kemudian adakah keterlibatan dari pihak-pihak lain selain dari guru, kemudian pihak-pihak lain keluarga sekolah gitu ya, misalnya pihak-pihak lain itu ada nggak keterlibatannya dengan masalah ini gitu? Apa yang sudah dilakukan, usaha apa yang sudah dilakukan? Iya, pernah ya Bu, kita sekolah itu bekerjasama dengan beberapa lembaga. Sebagai contoh, puskesmas kesehatan. Kebetulan sekolah saya itu depannya puskesmas, jadi sering sekali puskesmas itu mengingatkan kepada anak-anak tentang kebersihan, terutama kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada dinas lingkungan hidup yang memberikan kontribusi juga kepada kami sekolah kami untuk membantu agar lebih bebas sampah. Dulu pernah kita mengikuti kegiatan tukar sampah dengan tumbuhan atau dengan pohon, kemudian tukar sampah dengan uang ya. Namun kegiatan itu sampai saat ini sudah mulai pasif kembali Bu. Jadi beberapa anak berpikir karena memang dia sadarnya sampahnya hanya untuk kegiatan, melainkan bukan untuk kesadaran diri sendiri, jadi lebih kurang tanggung jawab aja sih Bu, anak-anak itu bawa sampahnya. Biasanya ada beberapa guru yang berkontribusi mengumpulkan sampah, cuma karena guru tersebut sudah mutasi, belum ada penggantinya atau ada kontribusi, sampai saat ini belum terlanjutkan sih program tersebut. Apa
apa yang membuat program itu kan tadi dikatakan bahwa karena orangnya itu pensiun ya, jadi orang yang memiliki apa namanya bertanggung jawab dalam program tersebut itu sudah pensiun seperti itu. Nah, apa yang sudah dilakukan pihak sekolah untuk menggantikan kegiatan tersebut, program tersebut? Untuk sejauh ini pihak sekolah sudah membantu meringankan dari masalah tersebut. Untuk kegiatan membuang sampah itu sudah dibantu oleh penjaga sekolah. Jadi penjaga sekolah itu memang ada beberapa yang ketika sudah jam istirahat sudah melakukan pengumpulan sampah di tong-tong sampah yang besar, sudah diikat dan siap untuk dibuang ke mobil yang lewat untuk tempat pembuangan akhir sampah. Kemudian juga kepala sekolah juga mengingatkan kepada guru-guru bahwa tanggung jawab ini bukan hanya untuk satu orang guru, melainkan untuk kesadaran guru semua agar guru-guru tersebut tidak bekerja itu sesuai dengan perintahnya saja, melainkan sesuai dengan kesadaran diri yang apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Sejauh ini seperti itu. Kemudian bagaimana sikap kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah, apa yang sudah diusahakan dengan pihak-pihak terkait selain warga sekolah? Adakah usaha lain yang sudah dilakukan? Banyak ya Bu, kepala sekolah sudah mulai bergerak ya. Sebelum beliau keluar warga sekolah, sebelumnya beliau selalu melakukan supervisi atau kunjungan-kunjungan ke kelas-kelas terkait sampah, dan beliau juga mengingatkan pada saat menjadi pembina upacara untuk menjaga kebersihan. Kemudian ketika beliau bekerja sama dengan lembaga-lembaga, itu sudah mulai dikembangkan kembali ya Bu. Jadi beberapa lembaga-lembaga itu sudah mau mengingatkan kembali tentang pentingnya sampah, dan ada beberapa orang-orang yang berkunjung dari luar seperti pihak kelurahan yang mau menyediakan tempat sampah. Tapi untuk saat ini masih diprogramkan karena masih membutuhkan tempat yang tepat. Jauh ini sekolah-sekolah itu sudah menghubungi orang-orang lembaga di luar dan akan dipersiapkan tempat sampah untuk pembuangan akhir di sekolah tersebut. Kemudian selama ini sejauh ini ya, tadi kan ada wacana untuk nanti akan dipersiapkan ya sambil menunggu. Iya betul. Nah, sambil menunggu terrealisasi, usaha-usaha kecil apa yang dilakukan sejauh ini di sekolah? Untuk jauh ini biasanya kan kami menunggu mobil sampah itu kadang sehari belum datang ya Bu. Kadang 3 hari sekali baru datang. Nah untuk saat ini kami sudah mengunjungi dinas kebersihan atau DLH untuk memberikan salah satu pegawainya mengunjungi sekolah kami. Ada orang yang mengunjungi atau mengambil sampah menggunakan motor atau yang semacam motor ada bak sampahnya ya Bu. Nah itu setiap hari pun sudah mulai datang orang tersebut untuk mengambil sampah. Sampai saat ini masih berlangsung ya Bu. Jadi untuk orang tersebut setiap jam 12 siang mengambil sampah ke sekolah kami. Kemudian apakah ada program rutin yang secara khusus dijalankan mengenai kebersihan ini gitu? Untuk saat ini sudah ada ya Bu. Kadang kita mengikuti kegiatan jumsi ya, Jumat bersih, ketika anak-anak setelah pembacaan Al-Quran atau juz amma, mereka itu melakukan jumsi Jumat bersih. Banyak sekali anak-anak itu mengambil sampah yang ada di sekitarnya, bahkan di kelas pun diimplementasikan. Kemudian ketika anak-anak mengikuti kegiatan pramuka di hari Rabu, anak-anak juga melakukan operasi semut untuk membersihkan sampah. Ini sebagai program yang membantu anak-anak itu mengingatkan kesadaran dirinya bahwa sampah itu perlu dipikirkan dan ditempatkan tempat yang sesungguhnya, bukan berarti dibuang ke tempat-tempat yang sembarangan. Untuk sekarang hanya ada 2 ya Bu, untuk kegiatan meminimalisir banyaknya sampah di sekolah. Oke, baik. Nah, lalu rencana Pak Tahta itu ya kedepannya akan
akan seperti apa mengenai permasalahan ini? Tadi dari program 2 tersebut itu sudah membantu saya ya Bu. Saya juga akan berusaha untuk menyiapkan tempat sampah di kelas. Namun saya akan tidak meletakkan di dalam kelas karena khawatir bau sampah yang mengganggu kegiatan di kelas. Saya akan menyiapkan di depan kelas lagi. Walaupun memang sudah ada tersedia satu, saya harus menyiapkan beberapa tempat sampah lagi agar anak-anak tersebut lebih sadar dan bisa melakukan membuang sampah secara rutin dan tepat. Kemudian yang kedua, saya akan mengingatkan anak-anak saya untuk yang piket sebagai siswa yang bertanggung jawab atas tugasnya. Dan yang ketiga, saya akan mengajak anak-anak untuk melestarikan sampah itu menjadi barang yang bermanfaat. Kegiatan daur ulang yang tentunya sampah-sampah ini akan membantu anak-anak tersebut bisa menjadi lebih hal yang baik lagi. Dan yang terakhir, tentunya sampah-sampah yang sudah ada, yang sudah menumpuk, saya akan mengajak anak-anak untuk menyiapkan trash bag untuk dimasukkan ke dalamnya agar segera kosong, dan tentunya itu akan membantu anak tersebut lebih kondusif lagi sih Bu. Kemudian siapa saja pihak-pihak yang bisa mendukung keberhasilan program yang sudah berlangsung? Tentunya pihak-pihak yang terlibat yang akan membantu saya untuk menerapkan kegiatan ini, pertama mungkin siswa saya juga, karena siswa saya merupakan peran utama dan saya juga sebagai gurunya. Kemudian saya masih jawab bagaimana saya mengkolaborasikan teman-teman saya agar sampah tersebut bukan hanya di kelas saya yang bersih, namun banyak sekali kelas-kelas yang lain juga harus lebih bersih daripada kelas saya. Dan selanjutnya saya akan melibatkan sekolah-sekolah untuk meningkatkan program-program kebersihan sekolah, kebersihan kelas, juga mengajak beberapa lembaga-lembaga yang mementingkan keindahan dan kebersihan sekolah. Gitu. Lalu kapan ya rencana ini akan mulai dilaksanakan? Saya akan melaksanakan rencana ini di minggu ini ya Bu, karena saya harus melakukan tindakan ini secepat mungkin. Bagaimanapun anak-anak harus bisa menerapkan hidup bersih dimanapun dia berada, bukan hanya di kelas maupun di luar kelas dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu saya akan melakukan rencana ini secepatnya dan membantu mereka itu agar memiliki kesadaran diri, termasuk saya sebagai gurunya, bagaimana memfasilitasi mereka agar dapat membuang sampah pada tempatnya. Bagus sekali. Semoga apa yang direncanakan bisa segera direalisasikan dan apa yang diharapkan bisa berjalan sesuai harapan Bapak ya. Amin Ibu. Oke. Nah, bagaimana Pak dalam pertemuan kita hari ini? Apakah sudah memberikan gambaran terhadap dari percakapan hari ini saya merasa kok saya bisa cari solusi ya Bu gitu. Saya terbantu, Ibu membantu saya untuk mencari hal-hal yang bisa saya dapatkan dengan diri saya sendiri. Saya rasa ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana saya. Saya sangat bersyukur atas percakapan ini berlangsung. Secara tidak langsung saya akan mengerjakan tugas-tugas itu juga, dan ini membantu sekali Bu untuk mengurangi permasalahan saya. Semoga berhasil ya Pak. Amin. Dengan apa yang direncanakannya. Oke, terima kasih ya Bu Eka atas waktunya sudah mau menyempatkan diri terkait mendengarkan masalah saya. Sehat-sehat ya Bu Eka. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya Bu Eka. Baik Bu Eka, alhamdulillah tadi saya sudah menyaksikan Bu Eka coaching apa saja yang sudah Bu Eka lakukan. Untuk hal ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya Bu Eka. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Eka? Tadi yang saya sudah lakukan, saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian
sudah mendengarkan aktif terhadap apa yang Coach sampaikan. Itu juga. Nah, saya juga sudah berusaha menggali secara maksimal ide-ide dan gagasan-gagasan dari Coach saya. Baik Bu Eka, tadi memang saya sudah melihat Bu Eka melakukan coaching dengan kemitraan, tidak membeda-bedakan dan menggali pertanyaan dengan sangat berbobot dan juga sesuai dengan alur kita. Baik, ada lagi yang saya tanyakan ya Bu Eka. Untuk yang kedua, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Eka kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi Bu Eka lakukan? Saya ingin saya ingin terus mengembangkan poin yang pertanyaan berbobot tadi ya Bu. Saya ingin lebih bisa lebih maksimal ketika menggali ide-ide dan gagasan dari Coach, sehingga Coach bisa lebih terarah gitu untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi yang kompetensi yang masih tetap saya ingin kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, baik Bu Eka, semoga percakapan Bu Eka dengan Pak Koci, dengan saya bisa berdampak baik untuk Bu Eka. Nah, itu Bu Eka, untuk selanjutnya percakapan kali ini kita tutup ya Bu Eka. Semoga bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.